Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah tetap memudahkan kita untuk mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan memudahkan kita untuk mengikut dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kita sedang berada di akhir Jumat di bulan Sya'ban 1442 Hijrah. Insyaallah pekan depan kita sudah masuk Jumat di bulan Ramadan, dan insyaallah Ramadan akan jatuh pada hari ke-13 bulan April tahun ini. Jemaah yang mulia, pada kesempatan Jumat ini saya ingin ajak kita untuk apa sih yang masih dan perlu kita siapkan jelang masuknya Ramadan, dengan target kita bisa tidak sekedar bisa beribadah, bisa hidup, tapi juga sukses Ramadan. Indikator sukses Ramadan adalah menguat dan meningkatnya ketakwaan. Dan indikator takwa adalah semakin konsistennya kita untuk hanya ikut apa maunya Allah dan meninggalkan apa yang Allah tidak suka. Baik itu larangan wajib atau juga larangan-larangan yang makruh sifatnya. Upaya untuk mengoptimalisasi ketakwaan ini membutuhkan iman. Iman ini adalah kondisi batin yang harus dan terus-menerus ada dalam hati kita untuk tunduk dan percaya bahwa Allah itu Tuhan. Tuhan dalam makna apa? Tuhan bahwa karena sebab saya memang tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa saya adalah hamba Allah. Pertama, saya tidak berdaya dalam banyak hal. Nggak usah dalam mengurusi urusan hidup saya, mengatur kedipan mata, mengatur detak jantung, peredaran darah, sistem pencernaan, tarik dan hembuskan nafas, kita tidak berdaya itu. Menjaga supaya rambut tidak memutih, tidak berdaya kita. Menjaga supaya pandangan tidak rabun, itu tidak berdaya kita. Sehebat apapun kemampuan kita, kita tetap akan mengalami satu peristiwa, misalnya namanya kematian. Itu menunjukkan mau sekaya apapun manusia itu mati, mau sehebat apapun jabatannya manusia itu akan mati satu hari kelak. Ini titik ketidakberdayaan kita, dan ada kekuatan yang amat sangat berdaya, yaitu Allah, karena Dia mengatur semuanya. Kedua, ketidakpastian kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita lakukan ba'da sholat maghrib, sholat Jumat ini misalnya. Apakah saya langsung akan makan siang, atau saya akan bertemu dengan teman saya, atau jam yang sudah dijanjikan saya akan berangkat ke satu tempat, bisa tepat waktu, tak ada kepastian. Untuk sesuatu yang kita tidak pasti ini, Allah mengajari kita untuk mengucapkan insya Allah. Insya Allah ini kalau saya sering mengatakan, ini 20-80 ini. Kemampuan kita 20, jadi kita sudah bilang insya Allah itu artinya, kalau saja memang semuanya ada padaku, maka pasti aku datang. Kalau dia bicara janji ketemu misalnya. Tapi karena saya tidak bisa memutuskan kepastian itu, maka saya mengatakan insya Allah. Artinya apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin insya Allah untuk sesuatu yang buruk. Nanti jam sekian kita ketemu di hotel A ya, kita seperti yang lalu-lalu itu insya Allah. Nah, itu tidak mungkin. Dan Allah pasti akan sangat marah kepada kita karena kita menggeret atau mencoba untuk dalam tanda petik memaksa Allah untuk ikut serta bertanggung jawab dalam kemaksiatan yang kita lakukan. Jemaah yang mulia, kata insya Allah boleh kita pakai untuk mudah-mudahan insya Allah takwa saya semakin meningkat di Ramadan nanti. Berapa hari dari sekarang Ramadan? Lebih kurang 5 atau 6 hari. Apa yang harus saya lakukan supaya saya sukses Ramadan? Pertanyaannya, sukses apa yang ingin Anda bangun? Karena kalau di luar sana bicara sukses, orang sering terjebak pada pemahaman dia punya kemampuan material, kekayaannya luar biasa, rumah, propertinya banyak, mobilnya mewah, rekeningnya gemuk, nah itu sukses itu. Padahal bersamaan bukan tidak mungkin dengan dia punya mobil mewah, kekayaan yang banyak, rumah, properti yang ramai dan mewah,
ternyata dia menyimpan kehidupan rumah tangga yang berantakan misalnya, apakah dia sukses? Oh, dia sukses memang dalam urusan duit, tapi gagal dalam urusan suami istri. Oh, dia terkenal se-Indonesia atau sedunia, tapi terkenal dengan segala kemaksiatan. Ini tidak patut masuk kategori orang sukses dengan standar keimanan. Apa itu sukses? Orang yang kemudian ketika dia memimpikan untuk mewujudkan kebaikan dalam segala hal, insya Allah dia dimudahkan dan dia bisa melakukan itu dengan izin Allah. Saya sulit, saya sibuk, tapi saya tidak pernah bisa tinggal sholat Jumat. Alhamdulillah, saya pernah selalu menyediakan 15 menit minimal sebelum sholat Jumat, saya sudah harus di masjid. Dia sukses mengatur dirinya. Itu boleh menyebutkan itu. Kenapa? Ini standar utama untuk kemudian menunjukkan kelas sukses kita adalah ketundukan kita kepada Allah. Ustadz, gimana bilang orang itu sukses? Kalau ternyata faktanya, oke lah, ibadah dia bagus, tapi gagal terus. Kadang dia kerja pun gak benar itu. Malah dia sambil kerja nanti ngaji, lebih banyak dia di musola, sholat sunat, baca Quran, ketimbang kerja. Nah, ini pasti kena ada miss atau kesalahpahaman dari si pelaku atau orang yang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Karena orang kalau taat kepada Allah, insya Allah dia pasti akan sesuai dengan standar kemanusiaan. Karena begini, misalnya kita bekerja, masuk kerja jam 8, saya yakin dan tidak ada perbantahan, Allah itu lebih ridho kita masuk kerja tepat waktu ketimbang terlambat. Pasti Allah tidak suka dengan orang terlambat. Allah tidak suka dengan orang jorok. Allah tidak suka dengan orang tidak disiplin. Allah tidak suka dengan orang yang tidak punya tanggung jawab. Nah, coba disiplin, tanggung jawab, dedikasi, kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, bukankah itu dibutuhkan untuk syarat sukses? Menjemput material, menjemput kesenangan duniawiyah, bahkan sebenarnya kesenangan akhirat. Orang yang berhasil dalam kehidupan beragama, saya sering mengatakan secara otomatis dia itu akan menjadi orang yang juga berhasil dalam kehidupan dunianya, insya Allah. Bagaimana cara memahaminya? Begini, Ramadan itu 30 hari atau 29 hari kita dibentuk atau kemudian dibangun untuk menjadi orang yang mampu membangun atau change karakter, kalau istilahnya kita berubah karakter itu. Karakter apa? Karakter kita sebagai manusia sukses dan bahagia. Bukankah kita tidak punya kebiasaan bangun sebelum pagi atau sebelum subuh? Bisa jadi mayoritas kita seperti itu, yang bangunnya jauh setelah subuh, azan subuh. Tapi Ramadan 30 hari Allah didik kita untuk bangun di waktu sahur. Coba bayangkan ini. Dan coba cari tahu, apakah orang yang bangun di waktu sahur adalah orang-orang yang gagal dalam hidupnya? Ayo kita kembangkan keluar Islam. Berapa banyak orang-orang besar, seperti misalnya keajaiban sholat subuh yang ditulis oleh Dr. Raghib Sirjani, seorang cendekiawan asal Mesir. Dan dia membuat studi eksperimen, pengalaman, experience antara Amerika dengan Mesir, di mana di dua negara ini dia pernah tinggal. Apa dia bilang? Salah satu sebab orang Amerika itu jauh lebih maju dari kita, maksudnya di Mesir, dan saya pikir bisa dibandingkan dengan kita di Indonesia, mereka sudah bangun jauh sebelum subuh. Bahkan tidak sedikit orang yang bangun untuk anjingnya. Maksud untuk anjingnya, bawa anjingnya jalan-jalan. Itu jauh sebelum subuh. Pemikir-pemikir besar, orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin dunia, itu juga bukan bangun molor sampai jauh pagi, tidak. Mereka bahkan sudah menyiapkan agenda-agenda apa yang harus mereka lakukan setelah terbit matahari, itu sebelum subuh. Dan bukankah ini sebenarnya syarat untuk kemudian salah satu yang harus dipenuhi menjadi manusia sukses? Kita harus mampu mengatur, bahkan kita sepakat bahwa bangun di sebelum subuh, kalau kita sudah bangun dengan betul-betul fit itu, pikiran kita akan lebih jernih, badan kita akan lebih sehat, udara kota yang penuh polusi sekalipun akan jauh lebih bersih. Bukankah banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan? Hati lebih dekat kepada Allah. Nah, ini contoh sholat subuh atau bangun sahur. Dan kemudian kalau kita terbentuk biasa bangun sebelum subuh untuk sahur, maka di luar Ramadan diharapkan kita sudah terbiasa dengan bangun sebelum subuh ini. Itu satu ya. Kemudian membaca Quran. Membaca Quran merupakan salah satu yang harus dibangun di bulan Ramadan, karena Quran adalah roadmap to Jannah. Ini adalah peta jalan menuju surga. Tidak akan gagal orang yang kalau mengikut petunjuk-petunjuk Quran untuk bisa sampai sukses dunia dan sukses akhirat. Dan Nabi SAW mengajari kita untuk membaca dan sampai mengkhatam Quran. Artinya
coba lakukan proses instalasi ke dalam kepribadian kita. Jadi ambil energi Quran, masukkan ke dalam kepribadian kita, dan cobalah belajar untuk tidak sekedar membaca, tapi menghidupkan Quran menjadi value yang mendorong kita punya akhlakul karimah. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang tinggal mensistematisasi, karena terus terang nggak guna kita masuk Ramadan karena hanya sekedar ikut partinya Ramadan. Saya sebut dengan istilah party, itu pesta Ramadan. Apa itu? Kuliner, makan, buka bersama di sana, buka bersama di sini, kemudian ikut taraweh. Tapi kemudian semuanya hilang. Habis Ramadan tidak ada bekas. Ada orang bertanya kepada saya, kenapa kita tidak bisa mempertahankan suasana yang kita temukan di bulan Ramadan? Ya pasti sulit. Kenapa? Karena Ramadan itu sendiri berkah yang tidak ada di luar Ramadan itu. Di dalam Ramadan, anak-anak saja bisa bangun sahur. Di luar Ramadan, itu sulit. Di dalam Ramadan, orang yang jarang masuk masjid, itu rajin masuk masjid. Di luar Ramadan, yang rajin saja bisa sulit untuk bisa mempertahankan atau konsisten untuk tetap di masjid. Kenapa? Berkah. Jadi berkahnya Ramadan, contohnya, kita nanti sholat Jumat di hari Ramadan, maka kalau kita sholat berjamaah, pahalanya 27. Kalau kita sholat berjamaah di bulan Ramadan, kali 40 lagi. Nah, itu berkah Ramadan. Kalau kita sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka 27 kali 40 kali 100.000 lagi. Karena berkahnya Masjidil Haram, itu siapa yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, itu kali lipatnya sampai 100.000 kali lipat pahalanya. Itu berkah. Jadi kalau orang keluar dari ruang berkah, maka dia tidak akan mendapat suasana yang sama. Saya sering tanya orang yang pergi umroh, pergi haji, jam berapa ibu ke masjid, bapak ke masjid kalau sedang pergi umroh? Apa dia bilang? Ada yang bilang jam 2, ada yang bilang jam 3, ada yang bilang jam 4, tapi lebih banyak yang bilang jam 3 atau jam 2. Bayangkan, jam 2 malam dia sudah berangkat ke masjid. Kenapa dia bisa terbangun dan berangkat begitu mudahnya ke masjid? Berkahnya tempat itu. Nah, ini yang mau kita jemput. Keberkahan ini sebenarnya adalah untuk mengupgrade, ibarat ini big sale. Ini promosi habis-habisan. Ini bukan barang murah yang sedang dipromosikan Allah. Ini surga yang sedang dijanjikan Allah. Dan dia akan mengupgrade kita dengan semua kemampuan yang kita punya. Oke lah, kau tidak punya kesempatan baca Quran, tapi banyak-banyak infak. Oke lah, kau mungkin lebih suka zikir. Inilah waktu terbaik. Kau gunakan malam untuk berzikir kepada Allah. Lakukan salat-salat, datangi masjid-masjid, berkumpullah dengan orang-orang soleh, ikutilah majelis-majelis taklim. Ambil kesempatan ini, karena bukan tidak mungkin ini kehidupan terakhir dalam hidupmu untuk Ramadan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa membangunkan diri kita untuk bisa ready masuk di bulan Ramadan? Saya melihat sedikit-dikit ya, coba perbenahi satu atau dua hal. Pertama, iman. Coba cek iman kita, ini iman bopeng, iman jorok, atau iman nggak kelihatan bentuk. Karena tidak sedikit kita beriman sama Allah di masjid, di luar masjid habis kita. Cara cari makan kita dukun, jin, setan, hantu belau kita pakai. Kalau yang namanya duit segala-galanya, yang penting asal duit itu halal. Tidak ada hukum halal haram di situ. Nah, ini menunjukkan kalau begitu kelas keimanan kita harus dibenahi. Bersihkan iman kita dari syirik. Bersihkan iman kita, atau tidak sekedar bersih, tapi buat iman kita kuat. Kenapa? Karena saya ambil contoh sederhana. Kalau ada bapak yang perokok, cobalah berpikir, cobalah mulai menargetkan, mungkin nggak? Jangankan merokok, menengok rokok pun aku tidak akan mau di bulan Ramadan. Nah, coba, itu perjuangannya berat sekali, apalagi kalau kita sudah kecanduan rokok. Nah, coba tes dari situ saja. Nggak usah dulu yang besar-besar, nggak usah dulu cerita saya mau tahajud, saya mau baca Quran. Itu aja dulu. Kita yang biasanya pelit, coba latihan, pokoknya setiap Jumat saya akan masukkan kota infak minimal 10.000 rupiah. Coba dulu, tes itu. Kita yang biasa tidak ramah, harus nunggu orang senyum baru kita senyum. Nah, mulai hari ini coba latihan untuk tersenyum. Itu berat. Karena Ramadan itu yang saya sebut tadi dengan istilah change karakter. Karakter buruk menjadi karakter baik. Dan memulakan sesuatu itu tidak mudah itu. Jadi bagaimana? Nah, kemudian di luar ini maksudnya jangan nanti peduli dengan orang lain. Nah, untuk bisa sampai kepada kelas tingkat keimanan yang baik ini, saya bilang coba ambil waktu duduk sejenak di tempat sendiri, cari tahu. Nggak usah orang lain tahu maksud saya.
Yang pertama, coba tanya kepada diri kita sendiri, kalau saya mati nanti, saya langsung masuk surga atau masih harus singgah neraka dulu? Jawab sendiri, nggak usah orang lain yang jawab. Kalau jawaban kita, kayaknya masih harus singgah di neraka. Tanya sama diri sendiri, kenapa harus singgah di neraka? Pasti jawabannya dosa. Kalau begitu, tanya sama diri sendiri, dosa apa menurutku sendiri yang pasti akan membuatku ke neraka? Supaya kita tahu joroknya kita, jeleknya muka kita sekarang. Supaya kita tahu kalau zina, berapa kali sudah berzina dalam hidup kita. Kalau itu makan haram, berapa banyak makanan haram yang masuk ke dalam mulut kita. Kalau itu mengambil rezeki haram, merampas orang, menzalimi orang, maka berapa banyak orang terzalimi karena kekurang ajaran kita. Coba tuliskan semua, kalau perlu, kalau bisa dituliskan. Karena saya yakin kita sendiri akan takut dan tidak berani untuk mengungkapkan kejahatan yang kita lakukan sendiri, walaupun orang lain tidak nengok kita. Jadi berani jujur kepada diri sendiri, karena Allah akan mengungkap ini kalau kita tidak berani jujur terhadap diri sendiri nanti di mahsyar. Caranya, ambil waktu nanti. Setelah terbayang, berat kali. Beginilah dosaku. Oke, tanya lagi. Bisakah atau mungkinkah aku diampuni? Mungkin. Berdoalah kepada Allah sampai hidup di bulan Ramadan sebagai orang beriman. Karena kalau kita masih hidup di bulan Ramadan sebagai orang beriman, itu tanda kita terdaftar dan terregistrasi untuk ikut latihan layak surga. Karena ujung Ramadan nanti kita harus kelihatan, bicara kita ini bicaranya penghuni surga, kerja kita ini kerjanya penghuni surga. Itu yang mau kita upgrade di bulan Ramadan. Kalau saya suami, istri saya akan bilang, saya yakin suami saya ini kalau meninggal ini penghuni surga. Anak kita akan bilang, ini penghuni surga. Mak kita akan bilang, anakku ini anak soleh dan masuk surga ini nanti. Itulah indikator keberhasilan Ramadan kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah, satu sebelum saya mengakhiri khutbah ini saya mengingatkan, jangan vonis dirimu manusia kurang ajar, manusia tidak benar, manusia penuh dosa, manusia yang pasti masuk neraka. Jangan vonis diri kita dengan tuduhan-tuduhan negatif terhadap diri kita sendiri. Karena saya tahu bahwa kita tidak suka kalau ada orang walaupun benar menuduh kita atau menghujat kita dengan pernyataan-pernyataan yang memedihkan perasaan kita. Nah, mulai hari ini vonislah diri kita, sampaikan pesan kepada diri kita, masukkan pesan-pesan positif bahwa kau sebenarnya penghuni surga yang sedang mampir di muka bumi dan kau layak untuk masuk ke dalam surga itu kembali. Dan kau harus masuk surga. Tidak bisa tidak. Tapi aku penuh dengan kejahatan. Tuhan Maha Pengampun. Minta ampunlah kepadanya. Tapi aku tidak bisa karena semua orang sudah menghujatku. Ada orang yang 99 ulama dibunuhnya karena dia melihat pendapat ulama mengatakan dia pasti masuk neraka, tapi dia punya keyakinan Allah Maha Pengampun. Maka ulama terakhir mengatakan, masalahmu sebenarnya bukan pada keinginan taubatmu, tapi lingkungan hidupmu yang tidak pernah memberikan kesempatan kepadamu untuk menjadi orang baik. Maka mulai hari ini pergilah ke kampung di mana orang baik biasa hidup dan tinggallah bersama mereka. Akhirnya dia pergi, di tengah jalan dia meninggal dunia, dan akhirnya Allah menetapkan dia sebagai warga atau manusia yang bertaubat kepada Allah dan memberikan surga kepadanya. Ini pesan yang disampaikan Rasulullah. Ayo bangun, ayo hidupkan semangat kita dan mintalah kepada Allah rezeki untuk mendapatkan berkah Ramadan tahun ini. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam
على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.